Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Rina. Iya, waalaikumsalam. Oke. Ibu. Gimana untuk hari ininya? Untuk proses coachingnya, Bu Rina sebagai coach, Ya. apakah siap? Siap, alhamdulillah. Oke, semangat? Dengan keenergikannya? Iya. Oke ya. Kalau seperti itu, sebelum Bu Rina melakukan coaching sebagai coach ya. Nah, saya sebagai supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Bu Rina sebagai pertanyaan pra-observasi. Iya. Oke ya. Untuk pertanyaan pertama, area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Ibu Rina? Oh iya. Mungkin yang pertama yaitu kompetensi inti coaching ya. Yang kedua mungkin mendengarkan dengan aktif ya. Yang ketiga mungkin pertanyaan seperti pertanyaan yang berbobot gitu ya, seperti itu. Nah, mendengarkan secara aktif itu yaitu mendengarkan dengan baik gitu ya. Mendengarkan pertanyaan yang baik yang mendengarkan dengan baik itu secara baik ya. Itu. Dan pertanyaan yang berbobot itu misalkan mendengarkan dengan rasa gitu ya, seperti itu. Oke, di antara 3 kompetensi inti coaching, mana yang ingin banget dicapai oleh Ibu Rina? Ketiga itu ya. Mungkin yang ingin saya capai yaitu yang kedua ya Bu ya. Yang kedua, yang mendengarkan tadi secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Oke. Tadi menurut Bu Rina, mendengarkan secara aktif itu yang bagaimana? Ya, mendengarkan yang dengan secara baik gitu. Secara baik. Iya, seperti itu. Oke, menurut Bu Rina mendengarkan secara aktif yaitu mendengarkan secara baik. Iya. Pasti Bu Rina punya strategi kiat-kiat untuk menjadi seorang yang mendengarkan secara baik. Boleh saya tahu kira-kira strategi apa yang Bu Rina miliki untuk mencapai kompetensi inti yang mendengarkan dengan baik? Ya, seperti apa yang diutarakan coach ya kepada saya yaitu mendengarkan secara baik itu harus jelas gitu. Jelas pertanyaannya gitu ya. Dan jelas tadi pertanyaannya, dan kita juga mendengarkan secara baik itu mendengarkan dengan jelas gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya seorang yang curhat mungkin kita menjadi pendengar setia ya. Oke. Terima kasih Ibu Rina untuk menjawab pertanyaan pra-observasinya ya. Semoga nanti ketika coaching dengan coachnya dengan coachingnya Bu Rina tidak akan mengalami kendala dan semoga hasil yang ingin dituju, solusi yang ingin dituju oleh coachingnya bisa terwujud dalam proses coachingnya. Amin. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mas. Kabar hari ini baik? Alhamdulillah, walaupun kurang begitu fit ya Bu. Sedang flu, maaf sekali jadi saya tidak nyaman gitu dengan kondisi fisik saya. Mudah-mudahan besok Ibu cepat sembuh ya. Amin. Dan tetap semangat ya Bu ya. Amin. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu supervisor yang telah hadir dalam acara ini. Gimana Bu Imas? Siap di coach oleh Ibu Rina? Insya Allah siap ya. Nah, sekarang apa yang dihadapi Ibu, masalah Ibu di sekolah? Sebetulnya kalau yang dihadapi banyak ya. Selain dari murid, kemudian orang tua, kemudian rekan kerja. Kalau permasalahan itu pasti ada gitu. Cuma mungkin agak sedikit kurang nyaman mungkin ya. Agak sedikit kurang nyaman itu ketika kita melihat ada kurang kesadaran gitu dari rekan kerja tentang kedisiplinan gitu. Karena ada tidak semua, tapi ada salah satu rekan yang terbiasa datang ke sekolah siang tanpa ada basa-basi gitu. Kemudian anak-anaknya juga kan otomatis kalau gurunya siang, otomatis anak-anak yang namanya anak SD itu tidak mau di kelas, ribut di luar lari-lari, dan itu mengganggu ketenangan
dengan yang lain gitu. Nah di sini Bu ya, bagaimana Ibu cara menghadapi rekan bawahan Ibu guru tersebut supaya tidak melakukan kesiangan yang pernah dia lakukan, seperti apa gitu? Ya, saya pernah coba ngobrol ya, Iya, sharing berdua gitu. Kendalanya yang sebetulnya itu apa? iya, Gitu. Sehingga dia sering kesiangan iya, gitu. Kalau kesiangan itu manusiawi, ya, Iya. semua orang bisa melakukan kesiangan. Tapi kalau setiap hari selalu dalam kondisi kesiangan, sepertinya ada yang salah gitu dengan kedisiplinan guru tersebut. Saya pernah tanyakan apa penyebabnya gitu, penyebab guru tersebut siang. Padahal kalau dilihat dari kesibukan di rumah, beliau belum memiliki anak, istilahnya belum menikah. Jadi kan kalau dilihat secara sepintas, kita kan tidak tahu ya. Secara sepintas mungkin kalau cuma mengurus diri sendiri akan lebih mudah dibanding dengan sudah ada pasangan, kemudian ada anak gitu. Dan ternyata kendalanya itu yang setelah saya tanya gitu, kendalanya katanya dia dengan seorang adik. Adiknya itu sekolah di tingkat sekolah menengah atas gitu. Kebetulan orang tuanya jauh di luar kota, jadi mereka tinggal berdua. Nah otomatis sebelum dia ke sekolah, katanya dia harus lebih fokus ke adiknya gitu. Jadi mungkin menyiapkan keperluan adiknya. Gitu, adiknya laki-laki. Dan katanya juga dia si adiknya itu terbiasa bangun siang. Jadi kalau tidak ditungguin gitu, tidak dibangunkan, tidak disiapkan, kadang-kadang tidak sekolah. Itu kendala yang dia keluhkan di waktu itu. Nah ini Bu ya, tadi saya tertarik dengan guru ini kan ya. Nah, guru tersebut sudah Ibu berapa kasih tahu atau peringati ya Bu ya. Nah guru tersebut ya bawaan Ibu tersebut, apakah dia sudah melaksanakan untuk hari besoknya gitu ya, apakah dia sudah merasa sadar diri sendiri tidak usah diperingati gitu? Sebelumnya justru malah kalau kita peringatkan itu terkesan marah gitu ya. Ketika diingatkan gitu bisa nggak lebih pagi gitu kan, terkesan marah gitu, terkesan ya saya sudah seperti ini gitu, harus bagaimana lagi. Jadi kesibukan di rumah masa harus istilahnya dirubah gitu. Sudah ininya gitu. Kemudian saya coba, ini kan anaknya sudah besar. Adiknya itu sudah kondisi SMA, sudah bisa membawa diri, sudah bisa. Kenapa tidak dibiasakan memasang alarm untuk adiknya gitu supaya bisa bangun lebih pagi, atau setidaknya karena kalau satu rumah pasti melihat ya, ini anak adiknya itu bangunnya jam berapa, sehingga tidurnya jam berapa, sehingga kita bisa tahu gitu. Kalau tidurnya lebih awal mungkin bangunnya juga akan lebih awal, apalagi dengan alarm tadi gitu kan. Nah saya usulkan seperti itu, katanya sudah ada dipasang alarm gitu, tapi ya si adiknya itu jadi istilahnya manja di rumah itu terbawa dan kakaknya tidak bisa apa-apa gitu. Nah nih Bu ya, tadi kan Ibu sudah peringati ya itu. Nah kan ada dampak nggak ke siswa, kan dia mengajar kelas berapa ya Bu? Mengajar di kelas. Iya. Nah ada dampak nggak? Dia itu kan selalu kesiangannya, misalkan sering atau beberapa hari dia tidak lagi. Nah sudah ini. Nah ada dampak nggak ke murid gitu? Kalau dampak ke murid otomatis gitu, karena kalau anak sekolah dasar itu kan belum tahu. Beda lagi dengan anak SMP, SMA gitu. Kalau gurunya tidak ada, mereka bisa belajar mandiri gitu. Sementara kalau untuk anak SD tidak ada guru, ya sama aja dengan tidak belajar gitu. Dan itu juga menjadi keluhan dari orang tua. Sudah sering kali baik melalui WA maupun datang gitu mengatakan bahwa keberatan dengan sikap guru tersebut gitu, harus bagaimana ini solusinya dengan guru tersebut. Bahkan istilahnya banyak yang, Bu diganti bisa nggak gitu, kata orang tuanya gitu. Nah ini Bu ya, setelah tadi beberapa guru itu udah
apa namanya teh. Nah kedepannya dia udah mulai sadar tidak dan udah mulai melaksanakan yang seharusnya wajib dia itu ke sekolah datang tepat waktu ya pagi sebelum anak-anak datang ya. Apa dia sudah melaksanakannya ke depannya atau belum? Setelah saya ajak berbicara Iya. gitu ya, setelah saya beri solusi, Iya. bisa nggak kalau seandainya Iya. didatangkan orang tuanya dulu, Iya. biar orang tuanya nih yang ngomong bagaimana supaya adiknya ini tidak mengganggu pekerjaan kakaknya. Iya. Karena kalau untuk anak SMA itu bangun siang kemudian harus dilayani seperti anak kecil itu luar biasa gitu kan. Jadi otomatis si kakaknya juga merasa terbebani. Iya. Bisa nggak minta tolong dulu sama orang tua misal untuk menasehati anak adiknya ini gitu. Katanya insya Allah Bu akan berusaha dikatakan kepada orang tuanya gitu. Dan dengan solusi seperti itu saya yakin orang tua manapun gitu kalau mendengar anaknya yang tidak disiplin akan berusaha mendisiplinkan anaknya gitu. Kemudian saya juga katakan kepada guru saya tersebut, bagaimana jika persiapannya nih misalnya menyetrika bajunya, bagaimana kalau malam? Jadi pagi-pagi si anak bangun sudah dalam kondisi siap gitu. Sama juga dengan sarapannya sebelum bangun sudah disiapkan. Jadi begitu bangun bukan menunggu si adiknya bangun baru disiapkan segalanya, tapi disiapkan sebelumnya. Karena kan kalau anak SMA itu masuk jam 7 ya, Bu Eva, jam 7 gitu. Jadi otomatis jam 7 dia udah siap gitu. Karena ketika adiknya mandi dia sudah bisa siap gitu. Otomatis kalau dikerjakan mulai malam, insya Allah saya pikir akan ada perubahan di jadwal dia ke sekolah. Mudah-mudahan dengan solusi yang telah saya ajukan ke dia bisa ada perubahan ke depannya sehingga bisa kedisiplinannya meningkat karena itu eksternal eksternal bukan internal gitu. Karena kalau dari dalam dirinya yang istilahnya karena malas, karena tidak ada motivasi, karena tidak bagus loyalitas terhadap sekolah, itu susah gitu. Tapi kalau eksternal, karena ini faktor eksternal, saya yakin dengan bantuan pihak orang tuanya, kemudian dari cara dia memperlakukan adanya akan ada perubahan gitu. Nah, setelah sadarnya guru tersebut diberikan solusi dari ibu ya. Nah, kedepannya guru tersebut mungkin bisa lebih lagi ini ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa lebih tepat waktu lagi. Kemudian si adiknya sudah bisa menjadi figur yang mandiri gitu sehingga kakaknya bisa full dalam istilahnya mengajarnya gitu. Jadi tidak ada yang dikorbankan gitu. Mudah-mudahan kedepannya di sekolah itu tidak ada lagi yang kesiangan, tidak disiplin ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih perbincangan hari ini ya Ibu Imas, Ibu Supervisor ya. Mudah-mudahan dalam ini menjadi kedepannya lebih menjadi baik lagi ya. Terima kasih juga kepada Ibu yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya gitu. Karena kalau tadinya saya pikir gitu, solusi-solusi yang tadi saya ambil waktu kemarin tidak terpikir gitu ya. Bagaimana yang ada malah karena pernah saya katakan dinasehati yang malah terlihat marah sehingga kita jadi bingung kan harus solusi seperti apa yang ditampilkan. Tapi setelah saya cerita begini jadi harusnya alarm gini gitu. Jadi mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik ya. Terasa Oke, Coach Rina, setelah tadi saya menemani selama proses coaching ya. Oke,
eh, bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang coach Ya. setelah melakukan coaching barusan tadi? Saya merasa jadi terbangkit gitu ya dengan barusan melakukan coach sama Ibu Imas ya. Jadi saya beberapa pertanyaan yang menuntun Ibu coach ya, sehingga menemukan itu solusi dari permasalahannya. Oke. Ya. Jadi Ibu sebagai seorang coach merasa terpanggil ya Bu Iya, ya, iya, bangkit iya, lagi bangkit, iya, jiwa iya. seorang coach Ibu Iya. untuk menuntun Bu Iya, Imas iya. sebagai coaching Iya. untuk menemukan solusi dari Iya. permasalahannya. Iya. Iya. Lalu tadi dari setelah pembicaraan Ibu dengan Bu Imas ya, tujuan dari percakapannya yang Ibu ambil itu apa? Tadi tujuannya yaitu masalahnya ya, coach Imas ya, tentang seorang guru atau anak buahnya gitu ya, yang selalu kesiangan ya, setiap hari. Iya. Seperti itu. Lalu perasaan si coach tadi ya, Ya. perasaan coach Bu Imas tadi setelah di coaching oleh Ibu bagaimana perasaannya? Perasaannya ya tadi Ibu Imas setelah di coach oleh saya Bu ya, merasa masalahnya itu udah terpecahkan. Jadi solusinya sudah ada solusinya untuk guru tersebut ya, seperti itu. Oke. Merasa senang dan juga Tadi saya Merasa, kalau nggak salah merasa- mendengar tadi merasa ngeplong senang, ya, merasa merasa terbantu Uh-huh. dan merasa hatinya tuh plong gitu Iya. ya, karena sudah tadi apa sudah Mengungkapkan perasaannya iya, gitu, perasaannya pada dia. unek-uneknya Iya, gitu iya, iya, pada saat iya. itu. Lalu ketercapaian tujuan yang dilaksanakan setelah program coaching tadi apa Ibu? Ketercapaiannya supaya lebih meningkatkan gitu ya, meningkatkan kinerjanya si guru tersebut ya, supaya lebih kinerja itu lebih baik lagi, karena ya dengan tadi selalu kesiangan gitu ya, kinerjanya guru tersebut menurun, bukan hanya di depan kepala sekolah atau di depan murid ya, tetapi di lingkungan orang tua itu yang selalu menilai tentang kita datang tepat waktu ya, orang tua itu menilai tentang kinerja kita itu. Tadi kan ketika saya pra-observasi Iya. dengan Ibu ya, saya menanyakan kepada Ibu area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Ibu. Nah, setelah saya menanyakan itu tadi jawab Ibu areanya yaitu Ibu pingin Kinerjanya bukan Iya, tadi iya. ketika pra-observasi ya. Kalau nggak salah Ibu tadi itu mengatakan bahwa Ibu pingin agar lebih mendengar dengan aktif. Oh iya. Ya kan? Nah kan? Ya. Menurut Ibu sebagai mendengarkan dengan aktif itu apakah sudah tercapai tujuan itu apa belum? Tentang tadi itu ya masalahnya. Alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah sudah tercapai dan sesuai dengan dengan kompetensi ya. Oke ya. Ibu bisa melihat ketercapaian tujuan Ibu itu sebagai pendengar aktif itu seperti apa? Mampu mampu melaksanakan, tadi saya lupa apa ya Bu ya, Mampu mampu mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya, dan tadi itu ya gitu. Oke. Menurut Ibu hal yang perlu ditingkatkan nih dari setelah proses coaching tadi ya, apa kira-kira? Mungkin yang perlu ditingkatkan dalam coaching tadi ya Bu ya, beberapa pertanyaan tadi kan sudah ya Bu ya. Nah yang perlu ditingkatkannya lagi mungkin kedepannya lebih baik lagi gitu ya, dalam dalam hal-hal kinerja
ya kinerja tadi masalah yang Ibu Imas ceritakan ya tentang masalah gurunya lebih ditingkatkan, mungkin si kinerja gurunya itu lebih baik lagi supaya di mata masyarakat, tidak di mata kepala sekolah itu lebih baik dan nilainya bagus terpandang gitu ya. Itu kalau misalnya Bu Imas tadi sebagai coach menemukan solusinya. Nah, kalau yang perlu ditingkatkan dari Ibu sebagai seorang coach, kira-kira apa, Bu? Yang perlu ditingkatkan sebagai saya seorang coach ya, mungkin saya ingin lebih pertanyaannya itu mengingatkan atau mendengarkan secara memahami gitu ya, memahami secara lebih baik gitu ya. Oh, berarti Ibu lebih ingin menjadi pendengar yang baik pendengar aktif bagi coach Ibu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut kira-kira untuk menjadi pendengar yang baik nih ya, strategi apa yang Ibu lakukan? Pasti Ibu udah memiliki beberapa strategi ya. Oke, bisa disebutkan Ibu? Strateginya Langsung jawab. Ya. Nah, satu tadi ya Bu ya, dengan cara satu mematikan handphone ya, dan yang kedua dengan cara saya fokus ya terhadap coach ya, yang fokus terhadap si coach ya, fokus terhadap si coach ya, dan yang ketiga mungkin mendengarkan ya, mendengarkan dan memahami memahami si coach tersebut. Ya, memahami si coach tersebut ya Bu ya, seperti itu. Iya, tadi yang dari strategi yang saya petik dari Bu Rina tadi, dari bahasan Bu Rina tadi, yaitu yang pertama strategi yang akan Ibu Rina lakukan, pertama yaitu mematikan handphone. Betul sekali ya Bu Rina ya, karena mematikan handphone itu kalau misalnya handphone nyala maka akan mengganggu proses coaching tersebut ya. Betul. Yang kedua yaitu tadi Ibu mengatakan fokus betul ya terhadap si coaching ya kan, betul banget ya Bu ya, karena kalau misalnya kita tidak fokus terhadap si coachingnya maka si coachingnya pasti akan merasakan tidak asa dihargai, tidak dihargai ya kan, seperti itu. Terus juga ini tuh si coach ini mendengarkan saya apa tidak, gitu kan, seperti itu ya kan. Terus yang ketiga yaitu tadi Ibu strateginya dengan cara mendengarkan dengan baik ya kan, menjadi pendengar baik. Benar Bu ya, karena kalau misalnya seseorang tidak didengarkan dengan baik, maka Ibu pun sebagai seorang coach mau menuntun pertanyaan yang berbobot bagaimana kalau misalnya Ibu tidak bisa mendengarkan si coach dengan baik ya kan. Seperti itu ya Ibu Rina ya. Oke, terima kasih Bu Rina. Mohon maaf apabila waktunya terbuang-buang oleh saya ketika saya mensupervisi proses coachingnya Ibu Rina. Terima kasih Bu Rina ya. Mudah-mudahan tidak merasa terbebani dengan hadirnya saya di sini ya. Oke, terima kasih Bu Rina. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sama-sama Ibu.